Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiana dengan NPM 244220043 akan menyampaikan materi pembelajaran dari pertemuan kelima yang bertema mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13 atau PPK dan P5 pada kurikulum merdeka. Pertama ada pengertian pembelajaran IPS berbasis tematik. Menurut Ruslan 2017 halaman 253 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa mata pelajaran, termasuk IPS dengan mengaitkan berbagai konsep dalam satu tema tertentu. Sedangkan menurut Ruslan 2022 halaman 77, pembelajaran tematik dalam IPS pada kurikulum 2013 bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran IPS berbasis tematik dalam kurikulum 2013 atau K13 dengan menguatkan pendidikan karakter atau PPK adalah pendekatan yang menyatukan beberapa mata pelajaran di bawah satu tema dengan tujuan untuk memberikan pemahaman holistik bagi siswa. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan pembelajaran tematik yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan berpikir, serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran, yang tujuannya yaitu untuk mengurangi materi yang tumpang tindih, membantu siswa memahami hubungan antar mata pelajaran yang lebih bermakna, dan membantu siswa mengetahui konsep lebih baik. Prinsip dasar dan karakteristik pembelajaran tematik. Pertama, prinsip diantaranya ada prinsip pengadilan tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, prinsip reaksi, dan karakteristik pembelajaran tematik adalah yang pertama, berpusat pada siswa. Kedua, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Ketiga, permasalahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Keempat, memberikan pengalaman langsung dan bersifat fleksibel. Kelima, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya, ada implementasi pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13 atau PPK. Yang tahap pertama, perencanaan pembelajaran atau planning. Kedua, penentukan tema atau theme selection. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran atau material development. Tahap keempat, pelaksanaan pembelajaran atau implementation. Dan kelima, tahap penilaian autentik atau authentic assessment. Tahap keenam, refleksi diri, umpan balik, dan mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 13 atau PPK. Pertama, pendekatan kontekstual. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat melihat relevansi pelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Kedua, menentukan tema yang relevan. Langkah pertama dalam mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik adalah menentukan tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Ketiga, integrasi mata pelajaran. Pelajaran tematik harus mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, bukan hanya IPS. Penggunaan metode aktif. Penggunaan metode aktif seperti diskusi, proyek, kelompok, dan studi kasus sangat dianjurkan dalam pembelajaran IPS berbasis tematik. Penilaian berbasis proyek. Dalam pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik, penilaian harus dilakukan secara holistik dan berbasis proyek. Dan terakhir, refleksi dan penguatan karakter. Refleksi setelah kegiatan pembelajaran sangatlah penting untuk menguatkan karakteristik siswa.
Selanjutnya ada pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum merdeka atau P5. Pengertian P5 merupakan singkatan dari Profil Pelajar Pancasila. Adalah sebuah konsep pendidikan di Indonesia yang diusung dalam kurikulum merdeka. P5 bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi utama yang diusung dalam P5, yaitu yang pertama adalah beriman. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mengembangkan spiritualitas dan moralitas siswa. Kedua, berkebinekaan global, mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman dan memiliki kesadaran terhadap perbedaan budaya, agama, dan suku. Ketiga, gotong royong, mendorong kolaborasi, empati, dan kemampuan bekerja sama dalam kehidupan sosial. Keempat, mandiri, mengembangkan kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Kelima, bernalar kritis, melatih siswa untuk berpikir logis, analitis, dan kritis dalam memecahkan masalah. Dan terakhir, kreatif, menumbuhkan kemampuan inovasi dan menciptakan hal-hal baru berdasarkan imajinasi serta pemikiran orisinal. Pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum merdeka atau P5. Pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum merdeka adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk meningkatkan pemahaman siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS berbasis P5 pada kurikulum merdeka. Pertama, berorientasi pada proyek. Prinsip utama dari pembelajaran berbasis P5 adalah orientasi pada proyek, yang dimana siswa terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kedua, kontekstual dan relevan. Pembelajaran P5 harus kontekstual, artinya proyek yang dilakukan siswa harus relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran IPS berbasis P5 menekankan pentingnya kolaborasi antar siswa. Keempat, keterampilan abad 21. Pembelajaran berbasis P5 bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, aktivitas, dan kemampuan komunikasi. Kelima, refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Kunci dalam pembelajaran berbasis P5, siswa harus diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka selama proyek baik dari segi proses maupun hasil, dan terakhir penilaian holistik. Penilaian dalam pembelajaran IPS berbasis P5 haruslah holistik yang berarti mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum merdeka atau P5. Yang pertama, menentukan tema yang relevan. Tema tersebut harus menarik dan dapat mengaitkan berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara konsep yang dipelajari. Kedua, integrasi mata pelajaran. Mengintegrasikan ini membantu siswa untuk melihat hubungan antar disiplinnya ilmu dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang tema yang dipelajari. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Guru perlu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa. Keempat, penggunaan metode aktif. Menggunakan metode aktif seperti diskusi, proyek, kelompok, dan studi kasus sangatlah dianjurkan dalam pembelajaran IPS berbasis tematik. Kelima, penilaian berbasis proyek. Penilaian harus dilakukan secara holistik dan berbasis proyek penilaian. Tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses. Dan keenam, refleksi dan penguatan karakter. Refleksi setelah kegiatan pembelajaran sangatlah penting untuk menguatkan karakter siswa. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi IPS berbasis tematik kurikulum merdeka. Yang pertama, penyesuaian kurikulum
Kedua, kolaborasi antar guru. Ketiga, persiapan materi. Keempat, evaluasi dalam pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum merdeka. Yang diantaranya, formatif dan autentik, portofolio dan proyek, refleksi diri. Sekian materi dari saya yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.